menyisir sejarah adiluhung, menyusuri jejak-jejak spiritualisme dan doktrin ilmiah versi Nusantara. Di tengah arus kemelut dan kerancuan, bahkan kegelapan sejarah, itulah Agus Sunyoto, sejarawan Nusantara, berikhtiar mementaskan perjuangan Wali Songo dalam panggung sejarah Nusantara. Misi yang sungguh berat di tengah gemburan aliran positivistik. Penulis memilah antara sejarah dengan mitos. Dibutuhkan data sejarah yang kuat untuk mendukung argumen dan pandangan. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sesudah ada. Untuk itu diperlukan kemampuan khusus dalam membaca prasasti, naskah berbahasa Kawi dan Jawa kuno, termasuk bahasa Sanskerta dan Arab. Keadaan akan makna pentingnya perjuangan Wali Songo dalam sejarah Islam di bumi Nusantara, yang sia-sia jejaknya masih sangat jelas terlihat sampai saat ini. Dengan semangat rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Sejarawan Nusantara ini meneliti dengan serius sejarah perjuangan Wali Songo untuk melengkapi ensiklopedia Islam Indonesia yang tampaknya dengan sengaja akan menyingkirkan tokoh-tokoh penyebar Islam abad ke-15 dan 16 yang berjasa dalam mengislamkan Nusantara tersebut. Dalam buku Wali Songo Rekonstruksi Sejarah yang disingkirkan Komandan NU saat ini YJ Said Akil Sirot, dalam kata pengantarnya mengatakan perjuangan Wali Songo dalam menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tak kenal lelah. Menancaplah tauhid dalam pikiran dan hati di bumi Nusantara, dibarengi apresiasi yang sangat tinggi pada agama Hindu, Buddha, Tantrayana, Kapitayan, dan lainnya. Wali Songo mampu mengelola budaya sehingga diterima oleh hampir masyarakat Nusantara. Wali Songo mampu menjalankan misi dari bidang-bidang strategis, dari bidang keagamaan, tata kemasyarakatan, strategi kebudayaan, geopolitik saat itu, ekonomi, pengembangan kesenian, dan sebagainya. Strategi jitu para Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategi. Pertama, tajrid bertahap. Tak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Semua melalui proses penyesuaian. Bahkan tak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam. Tapi ini hanya strategi. Misalnya, mereka dibiarkan minum tuak, makan babi, atau mempercayai pada Danyang dan Sang Hyang. Secara bertahap, perilaku mereka itu diluruskan. Kedua, adamul haraj, tak menyakiti. Perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam tidak dengan mengusik tradisi yang ada. Tidak mengganggu agama, sistem nilai dan kepercayaan, tapi memperkuatkan dengan cara yang Islami.
Buku ini menjelaskan dengan detail bahwa Wali Songo menyadari sungguh-sungguh bahwa Nusantara multi etnis, multi budaya, dan multi bahasa. Ini adalah anugerah Tuhan yang tiada tara. Belum lagi kondisi alam yang ramah, iklimnya yang tropis, tidak ekstrim. Ditambah dengan keanekaragaman hayati, hingga Wali Songo mensyukuri dengan tidak merusak budaya yang ada atas nama Islam dan sebagainya. Anugerah yang mestinya dilestarikan, dikembangkan, bukan diingkari dengan dibabat dan dihancurkan atas nama murnian agama. Terorisme atau atas nama kemodernan. Islam hadir di paras bumi Nusantara ini justru merawat, memperkaya, dan memperkuat multikulturalisme Nusantara sehingga bisa berdiri sejajar dengan peradaban dunia yang unggul lainnya. Karya sejarawan Nusantara yang juga penulis novel berjilid-jilid berjudul Perjuangan Syekh Siti Jenar dan novel Raufana Tatua. Terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1 data tentang bangsa Nusantara, bab 2 para wali dan dakwah Islam, bab 3 kemunduran Majapahit dan perkembangan dakwah Islam, bab 4 dakwah Islam masa Wali Songo, bab 5 tokoh-tokoh Wali Songo, bab 6 Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Ini juga sebagai sebuah undangan terbuka untuk masyarakat Islam Indonesia untuk mengetahui tentang negara bangsanya di masa depan. Dengan memahami masa lalu dan melihat masa kini, pembaca bisa memperoleh pijakan historis yang kuat. Kita akan lebih yakin untuk meneladani penyebaran serta mempelajari strategi perjuangan mereka. Sangat penting bagi kaum muda dan masyarakat bangsa yang sudah sangat kritis di era kapitalisme sekarang ini. Sebab dengan bukti historis yang ada, kaum muda punya kecerdasan dan akumulasi pengetahuan lebih yang dulu dimiliki Wali Songo. Akan mudah dan mau menebar perjuangan Wali Songo sebagai perintis, pelopor, dan provokator kesadaran melawan tatanan anti Tuhan saat ini. Baca kelezatan kekayaan duniawi, sebuah struktur dan gerakan dunia, keadaan zaman Indonesia yang dulu pernah dialami Wali Songo, merubah tatanan Nusantara yang dulu berkiblat poros cinta dunia. Belajar dari keberhasilan dan pembentukan masyarakat Islam Nusantara yang dahulu dilakukan oleh Wali Songo, mampu kita teladani di tengah arus banjir bandang globalisasi yang dahsyat saat ini. Seperti juga yang pernah diteladani oleh guru bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yakni gerakan pribumisasi Islam, berzikir, berpikir dan menggerakkan kembali Nation State of Indonesia untuk menggapai matahari kemajuan Republik, pluralisme sejati, kebinekaan, kesejahteraan, dan mencintai nilai-nilai utama kemanusiaan, serta jadi bangsa Indonesia yang unggul, mandiri, tidak lembek, yang akan kelak dijadikan mangsa budak-budak dan kuli oleh para pemuja dan pencinta kelezatan duniawi. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai perjuangan Wali Songo yang disingkirkan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.